Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama la nihayati li kamalika wa adadi kamali. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahu aliyyul azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dan mampu menjalankan tugas-tugas kehambaan kita, terutama tugas pokok, kewajiban pokok di bulan suci Ramadan ini, yaitu menjalankan ibadah puasa yang hari ini adalah hari ke-22 bagi yang mengawali Ramadannya di hari Kamis, ke-23 bagi yang mengawali Ramadannya dari hari Rabu. Insya Allah mudah-mudahan lebarannya sama gitu ya. Yang jelas insya Allah lebaran akan terjadi. Kenapa? Karena lebaran di parwasaan dari mulai sekarang gitu kan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibadah puasa yang telah dijalankan oleh kita itu sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa termasuk ibadah-ibadah yang lainnya di waktu-waktu yang akan datang, hari-hari berikutnya, mudah-mudahan kita tetap berada dalam bimbingannya sehingga kita menjalankan ibadah puasa dengan sempurna sampai dan diterima olehnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak jamaah rahimakumullah, ada satu kewajiban yang melekat kepada setiap pribadi kita. Selain kewajiban untuk melaksanakan sholat, selain kewajiban untuk melaksanakan zakat, selain kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, selain kewajiban untuk melaksanakan menunaikan ibadah haji dengan catatan-catatan dan ketentuan-ketentuan tertentu, ada kewajiban yang melekat kepada setiap pribadi kita. Dan itu saya bahasakan menjadi kewajiban individual atau kewajiban ain. Kewajiban itu adalah untuk melaksanakan dakwah. Dakwah ini sering dianggap di framing bahwa kewajiban dakwah itu adalah hanya untuk para kiai, para ustadz, para mubalik, para penceramah. Yang kedua, dakwah ini sering di framing di masyarakat kita bahwa dakwah itu bentuknya hanya satu,
yaitu ceramah. Padahal dakwah itu memiliki bentuk model sistem yang berbeda, bentuk model yang macam-macam. Oleh karena itu, karena dakwah memiliki bentuk model yang macam-macam, maka dakwah itu tidak dibebankan kepada satu profesi saja, tidak dibebankan kepada satu orang saja, tapi dibebankan kepada semua orang yang merasa dirinya muslim dan merasa dirinya mukmin. Kewajiban dakwah ini dalam Al-Quran tepat pada surah An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat ini diawali dengan kalimat perintah, ud'u, serulah, ajaklah, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, bila perlu lakukan dengan cara dialog, bahkan lebih dari itu dengan cara debat. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang sangat mengetahui biman dhalla, terhadap siapa yang sesat dari jalannya, wa huwa a'lamu, dan dia juga Allah yang maha tahu bil muhtadin, terhadap siapa yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini diawali dengan kata ud'u. Ud'u itu dalam ilmu bahasa, struktur bahasa, ud'u itu adalah fi'lul amr, kata kerja yang menunjukkan kepada perintah. Kata kerja yang menunjukkan kepada perintah sangat bergantung kepada kondisi atau status kedudukannya. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu grammar atau ilmu nahwu, struktur bahasa, ada yang disebut dengan mufrad, ada yang disebut dengan tasniyah, ada yang disebut dengan jamak. Demikian juga dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada yang disebut dengan kata tunggal, ada juga yang disebut dengan bentuk plural atau jamak. Nah, ketika perintah ditampilkan dalam bentuk jamak atau plural, maka itu kewajiban itu adalah diberikan kepada semua orang, termasuk kelompok-kelompok tertentu. Maka ada yang mengambil isyarat bahwa kalau perintah itu diwajibkan dalam bentuk plural, itu adalah kewajiban kolektif, atau dalam bahasa kita kewajiban kolektif itu fardu kifayah. Tapi ketika kalimat kata kerja dalam bentuk perintah ditampilkan dengan bentuk kata tunggal atau mufrad, itu menunjukkan bahwa kewajiban itu adalah melekat kepada setiap individu. Nah, pada ayat tersebut itu kalimatnya bukan ud'u, tidak ada wawunya, tetapi ud'u, serulah. Nah, ini ditampilkan dalam bentuk kata tunggal atau mufrad. Ini mengartikan bahwa kewajiban berdakwah itu adalah melekat kepada setiap individu, siapapun orangnya, apapun profesinya, apapun keahliannya, itu harus dijadikan sebagai media wasilah untuk berdakwah kepada Allah. Jika ada di antara kita yang memiliki profesi sebagai ekonom, ahli ekonomi, maka sempurnakanlah dakwahnya melalui ekonomi. Jika ada di antara kita yang memiliki profesi sebagai politisi, berdakwahlah secara sempurna dengan politiknya. Jika ada di antara kita yang memiliki keahlian sebagai budayawan,
Berdakwalah dengan budayawannya, dengan pengetahuan tentang budayanya secara sempurna. Ada di antara kita sebagai atlet, berdakwalah melalui atletnya. Apapun profesi, apapun kompetensi, apapun keahlian yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus dijadikan sebagai media untuk berdakwah, sebagai salah satu kewajiban yang melekat kepada setiap individu. Dalam sejarah, kita sering belajar sejarah dan mendengar bahwa umat Islam dibawa ke Indonesia itu ditulis dalam setiap buku sejarah adalah oleh para pedagang yang melakukan dakwah. Bagi saya memiliki kekurang setujuan pada kalimat tersebut, karena bagi saya bukan oleh pedagang, tapi Islam dibawa, disebarkan ke Indonesia itu oleh pendakwah yang pandai berdagang, bukan pedagang yang pandai berdakwah, tapi oleh pendakwah, oleh dai yang pandai berdagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di antara gerakan-gerakan dakwanya itu adalah melalui perdagangan. Hikmah dari jadi seorang pedagangnya, Rasulullah mendapatkan seorang pasangan hidup yang dimana seluruh kehidupannya adalah dipakai untuk melakukan dukungan terhadap perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian, dakwah itu adalah bukan hanya apa yang diframingkan yang tadi dikatakan yang kedua, yaitu dakwah diframing sebagai ceramah. Ceramah itu adalah bagian terkecil dari dakwah. Banyak orang yang melakukan sukses dakwahnya bukan dengan ceramah, tapi orang yang dakwahnya sukses itu dengan kompetensi keahlian yang dia miliki. Ya tentunya dakwah yang terbaik adalah semuanya adalah dengan akhlak. Kalau mau jadi politisi, berpolitiklah dengan berakhlak. Jadi seorang berekonomilah dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Dan sebagai seorang budayawan juga demikian, seorang petani juga demikian, seorang seniman juga demikian. Bahkan saya melihat banyak para seniman yang cukup berhasil, cukup menggugah lah kalau tidak dikatakan berhasil, cukup memberikan pengaruh terhadap perubahan orang-orang yang menyimak karya-karya seninya. Contoh, di kita mengenal ada Ebit GAD penyanyi, di kita mengenal ada Iwan Fals penyanyi, di kita mengenal ada Rhoma Irama menyanyi. Dia melalui musiknya, melalui syair-syairnya, di mana syair-syairnya itu adalah disimak oleh setiap orang yang menyenanginya, itu mampu melakukan perubahan-perubahan siapapun orang yang mendengarnya dan mengikutinya. Ketika pesan-pesan yang ditulis dalam syairnya itu adalah bermuatan dakwah. Ya. Saya melihat ketika seorang ustadz, ini kalau dibandingkan, bukan artinya ustadz kurang efektif dakwahnya. Ketika seorang ustadz menjelaskan tentang bagaimana komunikasi yang harus dibangun dengan cara sempurna baiknya dengan seorang tua, dengan ibu dan bapak. Ustadz Kiai di masjid menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, bagaimana pentingnya, wajibnya, harusnya berbuat baik kepada orang tua. Ayatnya dibacakan, hadisnya dibacakan, tapi kelihatannya biasa-biasa saja reaksi dari jamaah yang mendengarkannya itu. Tapi ketika ayat Al-Quran itu diserap isinya, dituliskan dalam bentuk gubahan syairnya, misalkan oleh Iwan Fals, oleh Ebit GAD, oleh Rhoma Irama, itu orang itu betul-betul ingat kepada orang tuanya dan merasa berdosa kalau dia tidak melakukan perbuatan baik atau memperlakukan baik kepada orang tuanya. Saya ambil contohnya 3 itu ya. Kenapa ya, karena 3 jenis musiknya itu beda, kemudian semuanya legend. Itu ketika Ebit GAD menyanyikan lagu Ayah,
Luar biasa Pak sentuhan batinnya Pak. Demikian juga ketika Iwan Fals menyanyikan lagu judulnya Ibu. Aduh, saya baca syairnya itu, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku connected. Luar biasa itu Pak sentuhan batinnya. Ketika Rhoma Irama juga mengubah syairnya dari kalimat Al-Qur'annya asalnya, fala takul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, digubah dalam bentuk syair. Bagaimana seorang ibu itu adalah menjadi seorang jimat yang utama di dunia ini. Luar biasa Pak. Maka jentrengan musiknya, kumandang syairnya itu adalah menjadi dakwah untuk melakukan perubahan-perubahan. Apalagi yang ketiga orang ini adalah syair-syairnya adalah memacu dan untuk orang berbuat baik, untuk melakukan kritik-kritik terhadap diri dan kritik-kritik terhadap lingkungan, kritik-kritik sosial dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Demikian juga para pedagang, demikian juga para politisi. Politisi melakukan dakwahnya melalui gerakan, melalui siasatnya, sebuah cara upaya agar sebuah gagasan itu sampai sesuai dengan targetannya. Ini adalah dakwah. Nah, jadi ceramah itu adalah bagian terkecil. Maka oleh sebab itu kita harus merubah framing kita terhadap dakwah. Satu, bahwa dakwah itu bukan kewajiban kolektif tetapi kewajiban individu. Sebuah kewajiban yang melekat kepada setiap individu, setiap kita. Sampai guru saya itu Pak Kiai Supyadi Sabas mengatakan, kalau ada seseorang yang sedang melakukan acara baik, misalkan ada sebuah event ya untuk melakukan perubahan, lalu di antara orang-orang yang berperan aktif mengambil bagian dalam event tersebut, ada orang yang dianggap biasa, ada orang yang dianggap remeh, bahkan hanya menjadi tukang apa kata orang Sunda itu nganterkeun cai, maka dia sudah dikatakan dai. Demikian juga para seniman melakukan dakwahnya melalui cerita-cerita, melalui film. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita sudah melihat dan menyaksikan luar biasanya film yang dibuat oleh sutradara ternama di kita itu Deddy Mizwar. Dari mulai Si Kiamat Sudah Dekat, Demi Masa, Lorong Waktu, Para Pencari Tuhan. Itu kan pesan-pesan sosialnya, pesan-pesan dakwahnya sungguh adilum dan luar biasa. Maka ketika dia membuat film seperti itu, dia sudah bertindak sebagai dai. Cuman secara keilmuan, secara akademik, dai itu, nah ini dari kata ud'u itu muncul pelakunya yang disebut dengan dai. Dai itu pelaku dakwah. Diklasifikasikan. Ada dai yang disebut dai partisipan, ada dai profesional, ada dai struktural, ada dai kultural. Dai kultural itu adalah seorang dai melakukan dakwah secara kultur kebiasaan, begitu saja. Ada seorang ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah tua, setiap ke masjid dia tidak rela melihat sampah ada di samping masjidnya, dia pungut sampah itu. Dia tidak biasa melihat lantai di luarnya kotor, dia apel. Dia sedang berdakwah. Dia tidak usah ayo kita bebersih, ayo kita pungut sampah, enggak usah. Cukup dengan contoh itu kultural. Memperlihatkan akhlak yang baik, sikap yang baik, tutur kata yang baik. Bahkan itu jauh lebih efektif. Dakwah melalui gerakan, melalui perilaku itu jauh lebih efektif, afsah, lebih fasih, lebih utama ketimbang dari ucapan. Ada dakwah struktural, dai struktural. Ya, dakwah struktural itu dia melakukan dakwahnya itu karena memang ditugasi oleh negara. Di kita ada Kementerian Agama. Di Kementerian Agama itu ada para penyuluh agama, ada para kiai, para ustadz, ada guru-guru agama. Mereka itu dai. Selain melakukan dakwahnya atas dasar kewajiban yang melekat kepada setiap pribadinya, dia juga difasilitasi oleh negara secara struktur. Posisi dia sebagai penyuluh agama,
Itu di Kota Bandung, dari 30 kecamatan itu setiap kecamatan memiliki para penyuluh agama. Di sini itu kecamatannya apa maksudnya? Masuknya itu Rancasari. Ada pasti. Ada yang sebagai guru, dia melakukan dakwahnya melalui pengajaran di ruangan-ruangan tertentu, di kelas-kelas tertentu. Ada yang sebagai amilin dalam mengelola zakat. Ada yang dia menggerakkan dakwahnya itu melalui organisasi kemasyarakatan. Di kita sangat banyak organisasi Islam itu. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persatuan Islam, ada Al-Irsyad, ada Jam'iyah Wasliyah, ada Matlaul Anwar. Banyak sekali Pak di kita itu. Itu adalah organisasi-organisasi yang memiliki gerakan dakwah. Saya lihat sejatinya semakin banyak para juru dakwah di negara kita. Secara pribadi, dakwah yang melalui ceramah seperti sekarang, seperti saya ini, itu satu Kota Bandung berapa ribu Pak, yang melakukan dakwahnya melalui media YouTube, melalui media apa itu, media sosial itu, Facebook, melalui media sosial Instagram ya, melalui media sosial TikTok. Wah, sekarang itu sampai orang tua udah 90 tahun juga sudah tahu TikTok Pak. Nah, itu melakukan dakwah ya. Jadi dakwah itu seperti itu secara struktural. Ada yang melakukan dakwanya itu adalah profesional. Dia memang dididik untuk menjadi seorang pelaku dakwah, dai profesional. Dia dididik di lembaga pendidikan Islam. Lebih eksplisitnya lagi kalau dalam hal ini yang terdekat dengan kita, Universitas Islam Negeri. Universitas Islam yang dimiliki oleh negeri, dikelola oleh pemerintah. Ini satu-satunya perguruan tinggi yang negerinya ditulis ini hanya IAIN, UIN dan STAIN Pak. Unpad itu negeri tapi tidak ditulis N-nya, tidak Unpaden, enggak gitu kan. ITB juga negeri kan Pak Hami, tapi tidak ITBN, tidak. Yang saya lihat hanya dua, UIN dengan IPDN yang ada N-nya itu. Entah kurang percaya diri, entah apa ya, sehingga harus ditempelkan kata negerinya gitu ya. Lebih eksplisitnya lagi di UIN, di STAIN, di IAIN ada khusus fakultas dakwah dan komunikasi. Di fakultas dakwah dan komunikasi itu sudah dikhususkan lagi per prodi. Ada yang mengurus tentang manajemen dakwah, ada prodi manajemen dakwah. Ada yang mengurus tentang dakwah melalui bimbingan konseling BK. Ada yang melalui dakwahnya itu melalui prodi pengembangan masyarakat Islam. Ada yang dakwah melalui tulisan, diperuntukkan dakwah melalui jurnalistik. Ada jurusan ilmu komunikasi jurnalistik. Ada yang melalui VR, dakwah jurusan prodi hubungan masyarakat, VR public relation. Bahkan sekarang ada prodi baru yaitu manajemen haji dan umroh. Luar biasa Pak. Nah, orang-orang yang dididik di lembaga pendidikan itu, di fakultas dakwah, di prodi-prodi itu, di jurusan-jurusan itu, mereka dididik untuk menjadi seorang dai yang profesional. Dai yang profesional itu seorang pelaku dakwah yang bukan hanya mampu melakukan dakwah secara praktik langsung di tengah-tengah masyarakat, melakukan perubahan-perubahan ke arah lebih baik, tapi juga ditunjang dengan keilmuannya. Sebab banyak Pak orang yang melakukan dakwah tapi ketika ditanya ilmunya tidak bisa menjelaskan. Ini kelemahan kita. Nah, yang dikatakan profesional itu adalah orang yang melakukan sesuatu dalam profesi tertentu dan dia selain mampu untuk melakukan sesuatu secara praktis, dia juga mampu menjelaskan secara akademik, itu profesional. Kalau hanya mampu melakukan sesuatu tanpa memiliki kemampuan untuk menjelaskan secara akademik apa yang dilakukannya itu bukan profesional, tapi itu tukang namanya. Tukang Pak. Ya.
Makanya Allah itu memerintahkan kepada kita wa'mur ahlahu bis. Kita harus menjadi ahli sholat, bukan tukang sholat, Pak. Kalau tukang sholat dia melakukan sholat tanpa tahu ilmunya. Kalau ahli sholat dia melakukan sholat tahu ilmunya. Ya, itu tukang dengan ahli. Jadi yang dikatakan ahli itu profesional, bisa menjelaskan secara akademik. Ya. Nah, ada kultural, ada struktural, ada profesional. Ada juga dikategorikan dakwah, pelakunya dai, disebutnya dai partisipan. Siapa dai partisipan itu? Dia melakukan dakwah melalui profesi yang dia miliki, yang secara umum itu profesinya itu adalah ya seperti seniman, politisi gitu kan. Tapi dia melakukan perubahan-perubahannya melalui gerakan politiknya bagi para politisi. Melakukan perubahan-perubahan di tengah masyarakat melalui konsep-konsep ekonominya, melakukan perubahan-perubahan di tengah-tengah masyarakat melalui apa seninya yang dia kuasai, sehingga ada perubahan. Nah, itu adalah yang disebut dengan dakwah dai partisipan. Nah, lalu dilihat dari segi tahapannya. Tahapan berdakwah itu tadi, pelakunya dai, status hukumnya adalah wajib bagi setiap individu. Yang harus dilakukan itu adalah tahapannya. Yang pertama adalah dakwah nafsiyah. Apa itu dakwah nafsiyah? Dakwah nafsiyah itu adalah sebuah upaya melakukan perubahan ke arah lebih baik, yang melakukannya diri sendiri, yang dirubahnya juga diri sendiri. Jadi dakwah terhadap diri sendiri, bukan dakwah melalui orang lain. Tidak melakukan perubahan di orang lain, tapi berangkat dari perubahan diri sendiri. Ini disebut dengan dakwah nafsiyah, melakukan dakwah terhadap diri sendiri. Apa melakukan dakwah terhadap diri sendiri itu? Dalam Al-Quran, dalam surah At-Tahrim, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Jadi yang harus pertama dijaga itu diri kita sendiri, dakwah nafsiyah. Maka dalam etika melakukan perubahan, etika berdakwah itu lakukan perubahan-perubahan, upayakan untuk melakukan perubahan itu terhadap yang lain harus diawali dari diri sendiri. Terkait dengan pentingnya ini, Allah mengancam dalam Al-Quran, kaburo maktan indallahi an taqulu nama la taf'alun. Celaka, keparat bagi orang yang melakukan perubahan terhadap orang lain, memberitahu terhadap orang lain harus begini, sementara dia mengatakan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Ini berat dari tugas dai itu, Pak. Ya, saya juga hari ini berat, ya. Harus menyampaikan apa yang dilakukan, apa yang sudah dilakukan. Itu idealnya, Pak. Jadi kita menyampaikan sesuatu yang telah kita lakukan. Kita sering dicibir, lah seperti dia sudah melakukan, dia juga begitu, kan begitu, Pak. Dan itu harus kita terima, Pak, tantangan dakwah seperti itu. Jangan dibalik dikecam juga, jangan. Karena kita hanya melakukan upaya dan usaha. Nah, maka di sunnah itu muncul ajian PPJ. PPJ itu apa ya? Ya susah, Pak, Kang Fahmi di Indonesia kan ya, PPJ itu apanya? Ya PPJ itu ya PPJ sih. PPJ atuh sorangan tadi lakukan cik atuh batur mah bejaan itulah. Ya. Hese bahasa Indonesia kenana PPJ itu. Ya, dilakukan oleh sendiri belum mampu. Jangan karena sendiri tidak mampu melakukannya lalu tidak dikasih tahu orang lain untuk melakukannya. Seperti itulah kira-kira. Saya sering mendengar seperti itu. Ustadz, tolong ceritakan apa yang sudah Ustadz lakukan, apa yang sudah Ustadz amalkan. Ya insya Allah. Makanya dakwah itu saya tidak satu arah, mengajak bersama-sama gitu kan. Apakah kita tidak boleh membicarakan sesuatu yang belum kita alami?
Boleh Pak. Kalau kita idealnya memang seperti itu, melakukan membicarakan sesuatu harus yang sudah kita alami terus, ini dakwah tidak akan berjalan Pak. Saya tidak mau berbicara kebenaran karena saya sendiri belum merasa benar. Para kiai tidak mau berbicara tentang kebenaran karena dia sendiri belum benar. Kapan akan ada perubahan kalau seperti itu? Maka yang jelas itu ajian pepejeh itu, ya, sangat membantu. Tidak semua yang harus diomongkan itu harus kita alami. Kalau saya di sini berbicara tentang bagaimana mati husnul khotimah, apa saya harus mati duluan? Kan enggak juga Pak. Kalau saya di sini berbicara tentang bagaimana pertanyaan soalan-soalan di dalam kubur, apa saya harus masuk kubur dulu untuk menerima soalan dari malaikat? Kan enggak juga. Nah, ini adalah gerakan dakwah kita. Dengan cara seperti apa dakwah nafsiyah itu? Nah, ini yang aktual sekarang, yang sering kita lakukan di bulan puasa. Melakukan dakwah nafsiyah itu diantaranya adalah dengan cara muhasabah, introspeksi diri. Kita diberikan waktu 24 jam. Aduh, sungguh beruntung Pak kita ini. 24 jam itu 12 jam siang, 12 jam malam Pak. Kalau kita lihat orang yang berada di kutub sana, konon kabarnya ada yang siangnya 18 jam Pak, berarti 6 jam malam. Begitu tajil, makan, taraweh, langsung sahur. Kita ini sungguh luar biasa kenikmatan dari Allah. Allah memberikan pergantian siang dan malam kepada kita. Ini harus dievaluasi. Allah juga memberikan kesempatan untuk rehat, untuk langsung menemuinya melalui ibadah sholat yang 5 waktu, di mana ibadah sholat itu tidak bisa diwakilkan. Dan ibadah sholat itu fokus antara kita dengan Allah, bahasanya pun juga tidak boleh dirubah. Dan yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana internalisasi nilai-nilai pesan-pesan yang baik dari sholat itu untuk memperbaiki dirinya sendiri, sehingga dirinya bukan menjadi tukang sholat tapi menjadi ahli sholat. Dalam perilaku kesehariannya, gerakannya, ucapannya, tindakannya, itu mencerminkan sebagai orang yang ahli sholat, bukan tukang sholat. Rajin sholatnya ya, tapi bicarain orang, ngomongin batur terus, itu tukang sholat. Dia rajin ke masjid, rajin sholat, dia juga peka, dia juga peduli, dia tidak berani membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apapun yang diucapkannya adalah bermanfaat. Itu adalah hasil dari sholat Pak. Dia ahli sholat, bukan tukang sholat. Introspeksi diri. Nah, hari ini banyak dikemas muhasabah atau introspeksi diri itu di bulan-bulan Ramadan itu, di akhir di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu melalui i'tikaf. Ya kan, sekarang sudah mulai banyak i'tikaf ya. Ya, di masjid-masjid besar, Pusdai, Istiqomah, di Al-Jabar. Wah, luar biasa Pak semangat untuk i'tikaf. Cuman sayangnya itu belum ada perkembangan, harus ditingkatkan. I'tikafnya itu hanya di bulan puasa saja Pak. Dan di bulan puasa pun juga tidak setiap malam, tidak setiap hari. Hanya 10 terakhir bulan Ramadan. Di 10 terakhir bulan Ramadan juga Pak dibatasi lagi, hanya pada malam-malam ganjil. Karena diinformasikan bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam ganjil. Malam ganjil itu tanggal berapa? 21, 23, 25, 27. Ya, 29 kalau puasanya 28 hari, 29-nya udah takbiran. Lailatul Qadar. Ya, di kita nyebutnya juga malam Lailatul Qadar. Itu kurang tepat Pak Bu menyebut malam Lailatul Qadar, sebab Lailah itu artinya malam. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu berarti artinya malam-malam Qadar gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, biarin aja lah daripada capek gitu ya. Saya kadang Pak menentukan hukum itu suka praktis seperti itu, tidak mau capek. Ini kelemahan saya Pak. Itu Pak malam-malam Lailatul Qadar udah biasakan aja kan. Susah itu
berubahnya. Tetap aja ditulis malam Lailatul Qadar, diucapkan malam Lailatul Qadar. Seperti kemarin ada ibu-ibu, bapak-bapak bertanya kepada saya, Pak Ustadz, bagaimana ini hukumnya transaksi jual beli melalui online? Ini berat, Pak. Dalam kitab-kitab fikih itu tidak terlalu banyak disebutkan, Pak, bahwa transaksi itu harus berhadapan, harus ada ijab dan harus ada qabul. Ini di online itu tidak ada ijab dan tidak qabul. Ini sah nggak, Pak Ustadz? Aduh, itu saya bingung juga menentukan hukumnya. Akhirnya saya secara praktis, boleh nggak, Pak Ustadz? Menang welah cing tidak dicara oge mal narurut gitu ya. Dan dicara oge mal narurut atuh, Pak. Mereka itu hanya ingin mendapatkan legalisasi saja gitu, Pak. Itu penentuan hukum yang praktis. Nggak tahu praktis penentuan hukum itu praktis atau putus asa mungkin ya. Itu penentuan hukum putus asa gitu. Jadi Lailatul Qadar itu dalam Al-Quran ada dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Dan dalam sejarah diceritakan malam Qadar itu terjadinya pada bulan Ramadan, dan di bulan Ramadannya itu ternyata di tanggal 17 bukan di tanggal 21. Kenapa itikafnya dari tanggal 21? Padahal itikafnya ya dari tanggal 1 saja. Ya kalau mau dikapling ya dari tanggal 17 gitu kan. Nah, ini cerita tentang Lailatul Qadar itu luar biasa, Pak. Sampai ada orang-orang ciri-cirinya Lailatul Qadar itu begini. Wah, itu rupa-rupa, Pak. Saya baca dalam beberapa keterangan cirinya Lailatul Qadar menurut imam ini. Saya analisa itu adalah berdasarkan pengalaman batin saja, Pak. Ya. Tadi malam saya dapat Lailatul Qadar karena tadi malam tidak ada hujan, udaranya sejuk, kemudian cahayanya, ya Allah, suasana hening dan lainnya sebagainya. Apa itu Lailatul Qadar? Belum tentu juga, Pak. Belum tentu juga. Ya. Saya kemarin memahami surah Al-Qadar itu, Pak. Sehingga apa benar tanggal itu Lailatul Qadar? Surah Al-Qadar itu apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu kalimat dari inna anzalna sampai apa ujungnya itu? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu jumlah kata dalam surat itu ada 30 kata, Pak. Inna anzalna fi lailatin al-qadar sampai matla'il fajr. Dihitung saja oleh Ibu. Ada 30. Dan ternyata Al-Qur'an juga memiliki 30 juz. Dan Al-Qur'an diceritakan bahwa diturunkannya pada malam-malam itu, malam Qadar itu hanya dalam surat itu. Dalam lain disebutnya Mubarak. Tapi di sini eksplisit Lailatul Qadar. Setelah saya hitung, Kang Fahmi, itu jumlah huruf dari inna anzalna sampai matla'il fajr, itu jumlah hurufnya itu 114. Dan Al-Quran memiliki 114 surah. Kalimat Lailatul Qadar itu dalam surat itu ada 3 kali diulang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Terus Lailatul Qadri khairum. Itu 3 kali diucapnya. Dan kalimat Lailatul Qadar itu jumlah hurufnya 9, Pak. Lailatul lam, kemudian iya, kemudian lam, kemudian ta, kemudian alif, kemudian lam, kemudian qaf, kemudian dal, kemudian ra. Itu 9, Pak. Angka 9 itu kita tahu, angka 9 itu angka yang tertinggi.
ya kan? Angka tertinggi versi saya gitu kan, nggak tahu versi lain. Karena apapun arti 0 di bawahnya, kalau tidak ada angka itu tidak berarti. Sehingga 9 itu dikalikan ke berapapun jumlahnya, kalau dijumlahkan lagi itu kembali ke 9. 9 kali 1 9, 9 kali 2 18, 1 dengan 8 9, 9 kali 3 27, 2 dengan 7 9, 9 kali 4 3 dengan 6 9, 9 kali 5 45, 4 dengan 5 9, 9 kali 6 54, 5 dengan 4 9, 9 kali 7 63, 6 dengan 3 9, 9 kali 8 72, 7 dengan 2 9, 9 kali 9 8 dengan 1 9 Pak. Di Jawa ada wali jumlahnya 9, sekarang sudah ditambah katanya dengan Gus Dur jadi wali 10 ya. Itu 9 itu Pak. Dan di dalam tubuh kita juga ada 9 lubang, dan itu harus bisa kita menutupnya Pak. Kalau kita tidak bisa menutupnya, itu sumber dosa Pak. Mata 2, telinga 2, hidung 2, 6 Pak. Bibir 1, 7, di bawah belakang 1, 8, depan 1, 9 Pak. Orang yang akan selamat, orang yang akan bisa menjaga 9 lubang itu. Nah, jadi Lailatul Qadar itu sendiri jumlah hurufnya adalah 9. Kalimat Lailatul Qadar itu ada 3. 9 kali 3 berapa Pak? 27. Kembali lagi ke 9. Saya kemarin, jangan-jangan Lailatul Qadar itu tanggal 27. Tapi jangan dulu disebar Pak. Takut, saya belum siap untuk didebatnya Pak. saya mencoba, saya sering ngotak-ngatik jumlah, karena begini Pak, ternyata Al-Quran ini ya Pak, keluar dulu dari tetap ya, tapi itu kajian dakwah juga. Al-Quran itu disebut kitabum marqum, kitab yang memiliki nomor. Luar biasa Pak. Ketika Al-Quran menyebutkan lahati sa'ata asar, ada 19 huruf, itu Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf Pak. Dan saya pernah menemukan satu surah namanya Al-Hadid. Al-Hadid itu apa artinya? Besi. Bapak-bapak yang tahu tentang ilmu apa namanya, ilmu kimia ya, ilmu apa, nomor logam besi itu berapa? Rumusnya apa Pak? Ya, logamnya kalau diangkakan berapa nomor? Kalau saya pernah baca itu 57 Pak, 57 ya. Dan ternyata Pak, dalam Al-Quran surat Al-Hadid itu ke 57. Jadi jangankan menurut teori ulumul Quran, menurut ilmu itu saja, kalau Al-Hadid disimpan ke 56 atau 58 itu tidak tepat. An-Nisa itu artinya apa? Perempuan. Perempuan yang diperbolehkan untuk dinikahi itu berapa? 4. An-Nisa surat keberapa itu Pak? 4. Bayangkan kalau An-Nisa disimpan ke 7 itu Pak. Nah, Al-Hadid yang artinya besi itu ada huruf alif, lam, ha, dal, ya, dal. Setiap huruf itu memiliki angka. Alif itu 1, lam itu 30, ha itu 8. Setelah saya jumlahkan, itu ternyata 57 juga Pak. Itu by desain Pak, Allah yang mendesainnya. Sekalipun pada zaman Nabi Muhammad belum ada nama surah Al-Hadid, belum ada. Al-Quran belum dikapling, juz 1, juz 2 belum ada. Nama surahnya belum ada, titik saja belum ada, sakal saja belum ada. Tapi luar biasa Pak. Nah, saya kemarin membaca surah Al-Qadar, saya ingin hitung. Kenapa? Karena tertarik ini di akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir, orang berburu Lailatul Qadar. Ada apa?
Dihitung katanya ada 30. Al-Quran punya 30 juz ya. Dihitung hurufnya ada 114. Al-Quran punya 114 surah. Lalu kalimat Lailatul Qadar itu ada 3. Lailatul Qadar itu sendiri jumlahnya ada 9 hurufnya. 9 kali 3 27, 2 dengan 7 9. Jangan-jangan tanggal 27 ini. Jangan-jangan. Ya, tapi jangan-jangan begini. Wah, kalau begitu udah i'tikaf nanti aja tanggal 27, jangan. Nah, i'tikaf itu adalah sebuah upaya, salah satu model dari gerakan dakwah nafsiyah. Di dalamnya ada muhasabah. Apalagi gerakan dakwah nafsiyah, di dalamnya ada wiqayah, penjagaan diri. Ya. Apalagi tilawatin Quran, dakwah nafsiyah. Dakwah nafsiyah itu kepada diri. Kenapa? Karena untuk melakukan perubahan yang berskala besar itu harus berangkat dari perubahan yang berskala kecil dari diri sendiri. Kata siapa? Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, satu komunitas, satu bangsa, masyarakat besar, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga dia mampu merubah terhadap dirinya. Ini jadi melakukan perubahan besar itu harus berangkat dari perubahan terhadap dirinya sendiri. Kita baca sejarah, banyak orang-orang sukses menembus sesuatu yang di luar dugaannya, itu berangkat dari perubahan diri sendiri. Kita tahu dalam sejarah Konstantinopel, sekarang apa Konstantinopel itu? Istanbul ya. Itu kan ya, lihat temboknya saja Pak. Saya tiap ke sana itu bapak-bapak kan pasti kalau ke sana menyusuri itu kan, ya, menyusuri apa, benteng Konstantin itu agak sulit kalau ditembus dengan teknologi semacam itu. Tapi muncul seorang anak muda usia berapa, 21 tahun ya, namanya siapa? Muhammad Sultan Al-Fatih. Dia mampu menjebol kekuatan Konstantinopel sehingga itu menjadi wilayah kekuasaannya. Islam full, Islam utuh seluruhnya. Orang sana nyebutnya Istanbul, konon kabarnya Islam full, ya kan? Luar biasa itu Pak. Nah, itu berangkat dari perubahan diri. Konon kabarnya yang saya baca, siapa Muhammad Sultan Al-Fatih itu? Dia sebelum melakukan dakwah, melakukan perubahan dari Konstantin menjadi Istanbul, dia merubah terhadap diri sendiri. Salah satu caranya adalah dakwah nafsiyah. Apa yang dilakukannya? Dia paling rajin bangun malam untuk berkomunikasi dengan Allah dengan cara tahajud dan dengan cara membaca Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Itu kan. Sebelum ayat itu apa? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Dalam Al-Muzammil dua konsepnya Pak. Qumil laila illa qalila, bangun malam untuk tahajud, berkomunikasi, munajat kepada Allah. Allah sumber kekuatan. Kemudian setelah itu warattilil qur'ana tartila, baca Al-Qur'an. Di sana ada konsep-konsep kehidupan, termasuk konsep-konsep perubahan. Dengan cara dakwah nafsiyah itu melakukan perubahan terhadap diri pribadi. Keyakinan yang kuat ditunjang dengan keilmuan, bersih jiwanya, cahaya Allah muncul, petunjuk Allah muncul, Allah membersamainya. Jebolah Konstantin menjadi Istanbul.
Ini dakwah nafsiyah. Nah, ini masih banyak lagi. Setelah itu ada dakwah fardiyah. Setelah itu ada lagi dakwah fi'ah. Dakwah fi'ah itu ada dua, ada qalilah, ada katsirah. Ada dakwah hizbiyah antar lembaga, ada dakwah ummah, komunitas besar, ada dakwah su'ubiyah qabailiyah, dakwah lintas budaya, lintas bangsa, lintas negara. Ini baru satu juga belum beres. Ini dakwah nafsiyah. Nah, ini menandakan bahwa ilmu itu banyak ya. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak sekelumit tentang dakwah. Jadi apa yang harus diambil dari pengajian pagi hari ini? Yang pertama, kita harus merubah framing kita bahwa dakwah itu adalah bukan kewajiban yang disematkan kepada setiap kiai, ajengan, para mubalik, para dai, tidak. Tapi dakwah itu melekat, kewajiban yang melekat kepada setiap individu. Apapun profesi, apapun keahlian, kita jadikan itu adalah sebagai ladang dan media untuk berdakwah. Jadi dakwah bukan hanya cuap-cuap saja, bukan hanya ceramah saja, tapi seluruh gerakan dengan keilmuan kita, dengan keahlian kita lakukan dakwah itu dengan sesempurna mungkin. Insya Allah kita semuanya akan menjadi dai. Dengan demikian maka dakwah itu akan berlangsung dengan baik kalau dilakukan secara gotong royong. Saya kira Fathul Ummah ini gerakan-gerakan dakwahnya sudah cukup luar biasa, punya masjid yang gagah, cantik, berwibawa, bersih dan lain sebagainya, sehingga orang rindu untuk masuk ke masjid ini, apalagi musim tajil ya. Nah, rindu untuk masuk masjid itu. Demikian ibu dan bapak, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.